Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Restu Yusika, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari program studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 310 14 19 033. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial dan moral yang ada pada manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahap perkembangan sosio-emosional menurut Erikson. Nah, menurut Erikson ini, tahapan perkembangan sosio-emosional itu ada 8. Yang pertama yaitu bayi pada umur 0 sampai 1,5 tahun. Nah, konflik perkembangan yang dialami bayi yaitu percaya versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar dari orang tuanya. Nah, setelah itu, tahap selanjutnya yaitu balita. Balita pada umur 1,5 sampai 3 tahun. Konflik perkembangan yang dialami balita yaitu autonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini, anak mulai ingin merasa mandiri dan ingin melakukan segala sesuatu itu secara mandiri. Seperti kalau makan tidak ingin disuapi, ingin pergi ke toilet sendiri, dan lain-lain. Kemudian tahap yang ketiga yaitu kanak-kanak awal, umur 3 sampai 5 tahun. Konflik perkembangan yang dialami pada tahapan ini yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Setelah anak mulai merasa mandiri, anak mulai memiliki rasa inisiatif. Contohnya seperti ketika ibu sedang memasak, anak ingin ikut untuk membantu memasak. Ketika ibu sedang membersihkan rumah, anak ingin ikut untuk membantu ibunya untuk membersihkan rumah. Nah, kemudian tahapan yang keempat yaitu kanak-kanak tengah dan akhir, antara umur 6 tahun sampai pubertas. Konflik perkembangan yang dialami yaitu industri versus inferioritas. Pada tahapan ini, anak ingin mulai produktif dan memahami banyak hal, seperti anak ingin pandai bermain musik, anak ingin bisa memahami pelajaran-pelajaran di sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahapan remaja 10 sampai 20 tahun. Konflik perkembangan yang dialami yaitu identitas versus kebingungan akan identitas. Nah, pada tahapan ini yaitu anak mulai mencari, yaitu masa pencarian jati diri. Anak mulai mencari siapa saya, apa kelebihan dan kekurangan diri saya, dan saya kalau besar ingin jadi seperti apa. Nah, seperti itu di tahapan ini. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dewasa awal. Konflik perkembangan yang dialami yaitu intimasi versus isolasi. Pada tahapan ini, seseorang mulai mencari relasi atau hubungan dengan pasangan. Contohnya seperti pernikahan. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu dewasa madya 40 sampai 50 tahun. Pada tahapan ini yang konflik perkembangannya yaitu generativity versus stagnation. Nah, pada tahap ini seorang mulai membimbing generasi-generasi yang lebih baru, seperti membimbing anak-anaknya dan lain-lain. Lalu kemudian tahapan yang terakhir yaitu dewasa akhir, umur 60 tahun ke atas. Konflik perkembangan yang dialami yaitu integritas versus keputusasaan. Pada tahapan ini, seorang mulai mengevaluasi hidupnya, dan terkadang juga seseorang memikirkan bagaimana nanti kematian diri sendirinya. Nah, jika seseorang merasa puas dengan dalam hidupnya, seseorang itu akan santai menghadapi dan tidak memikirkan kematian hidupnya nanti. Tetapi kalau dia kurang puas dengan hidup yang telah dijalaninya, seorang tersebut pasti akan mengalami keputusasaan atau despair. Oke teman-teman, kita lanjut ke submateri berikutnya yaitu tahap perkembangan moral menurut Holberg. Nah,
menurut Holbrook ini, tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkat, teman-teman. Tingkat yang pertama yaitu tingkat prakonvensional. Nah, di tingkat ini tahap yang pertama yaitu orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Nah, di tahap yang pertama ini, anak melakukan sesuatu agar mendapatkan hadiah dan tidak mendapatkan hukuman. Kemudian di tahap yang kedua yaitu relativistik hedonis. Nah, di tahap kedua ini, anak tidak lagi secara mutlak bergantung pada peraturan. Mereka mulai menyadari, teman-teman, bahwa setiap kejadian itu relatif. Kemudian anak juga mulai berorientasi pada prinsip kesenangan. Nah, tahap yang berikutnya yaitu tingkat konvensional. Nah, di tingkat konvensional ini juga ada 2 tahap, teman-teman. Tahap yang ketiga yaitu orientasi mengenai anak yang baik. Nah, di sini itu anak memperlihatkan suatu perbuatan agar dapat dinilai oleh orang lain. Kemudian tahap yang keempat, mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Nah, untuk dapat hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu tingkat post-konvensional. Nah, tahap kelima ini orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, maksudnya di sini pada tahap ini itu ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya, teman-teman. Artinya, jika seseorang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan norma sosial yang ada, maka ia mengharapkan akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat setempat. Begitu, teman-teman. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap ke-6. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Nah, maksudnya di sini itu tadi kan ada hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Nah, itu ada unsur-unsur subjektif, teman-teman. Artinya itu ada unsur yang menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Gitu, teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu materi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.